Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Limaningrum, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawi. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada pelajaran IPAS kelas 5 materi aktivitas ekonomi di daerahku di MI Asasul Huda, Tulangan, Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita pagi hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, yang memimpin doa ketua kelas harap maju ke depan. Semuanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sholiha. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Fatih. Silakan duduk kembali. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Nazril. Nazril kemana? Oh, sakit. Kita doakan Nazril ya. Semoga Nazril lekas sembuh biar kita bisa belajar lagi bersama. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Dicek dulu bajunya sudah rapi apa belum? Kelasnya udah bersih? Sudah. Tadi sudah piket? Sudah, pinter. Oke, selanjutnya ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, ya, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu.
Tahu lagu Garuda Pancasila semuanya? Tahu. Oke, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Bu April ingin membuat kesepakatan kelas selama kita belajar hari ini. Ya. Yang pertama, kesepakatannya adalah ketika Bu April menjelaskan pelajaran, kalian tidak boleh apa, Nak? Tidak boleh ngomong sendiri. Ya. Selanjutnya, ketika Bu April bertanya, kalian harus apa? Menjawab. Menjawabnya harus dengan kalimat yang sopan. Jangan lupa angkat tangannya dulu sebelum menjawab. Oke? Mengerti? Kesepakatan yang terakhir adalah agar kita belajar, selama belajar ya kita belajar dengan aman, nyaman. Kalian tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berisik, apalagi mengganggu temannya. Ya, jangan sampai itu dilakukan, karena itu kalau kalian lakukan, ya pelajaran kita akan terganggu. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Apa, Naila? Kemarin kita membahas tentang warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke, pinter Naila. Yang lainnya masih ingat enggak? Kemarin minggu lalu belajar apa? Masih, ya. Seperti yang disebutkan Naila tadi, minggu lalu kita belajar tentang warisan budaya Indonesia. Ya. Ada yang tahu? Masih ingat jenis warisan budaya Indonesia itu jenisnya apa ya? Ada yang tahu? Apa, Livia? Warisan budaya benda dan tak benda. Warisan budaya benda dan tak benda. Kalau warisan budaya benda, contohnya apa? Apa, Diba? Contohnya warisan budaya benda adalah Apa? kain batik. Kain batik, terus Contoh budaya warisan budaya non benda. tak benda. Pertunjukan Reok Ponorogo. Pertunjukan Reok Ponorogo. Pinter. Terima kasih untuk jawaban kalian. Selanjutnya, kemarin itu adalah materi yang minggu lalu tentang warisan budaya. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi yang ada di sekitar kita, yang ada di daerah kita. Ada yang tahu aktivitas ekonomi itu apa? Apa, Hana? Aktivitas yaitu untuk memenuhi kehidupan hidup, kebutuhan hidup, Aktivitas ekonomi itu untuk memenuhi aktivitas ekonomi untuk memenuhi memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya. Ada yang tahu bentuk aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat kita itu contohnya seperti apa saja? Apa, Alisa? Penjual atau pedagang ya. Terus apa lagi? Bekerja. Terus apa lagi, Alisa? Hah? Karyawan, boleh. Itu termasuk aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itu tadi
Ya, contoh-contoh aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat kita. Hari ini ya, kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi di daerah tempat tinggal kita, di daerah kita. Nah, yang harus kalian tahu, aktivitas di setiap daerah, aktivitas ekonomi di setiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya, ketika kita tinggal di pedesaan, kayak kita sekarang tinggal di pedesaan, banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani, ya pedagang. Kalau tinggal di perkotaan beda lagi aktivitas ekonominya. Jadi apa kalau di daerah perkotaan? Karyawan, jadi pegawai di kantor-kantor, ya. Pegawai negeri, pinter, ya. Selanjutnya, ya, supaya kalian lebih tahu tentang apa saja aktivitas ekonomi di masyarakat itu. Nah, kalian juga akan tahu, ya, dengan belajar ini, kalian juga akan tahu bagaimana proses aktivitas ekonomi itu terjadi, mulai dari hasil produksi, terus distribusinya, sampai ke tangan masyarakat yang disebut dengan konsumsi. Oke, pinter. Nah, lanjut kita sama-sama lihat video yang akan ditampilkan Bu April di slide ini ya, di video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. 1. Pertanian. Usaha pertanian biasanya dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. 3. Perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar adalah ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. 4. Perindustrian. Usaha industri adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Contoh kegiatan industri adalah industri pakaian, industri makanan, industri tekstil, industri semen, dan pengolahan ikan menjadi ikan kaleng. 5. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan menjadi 3. Peternak hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Peternak hewan kecil yaitu biri-biri, kambing, domba, dan kelinci. Peternak unggas yaitu puyuh, ayam, itik, dan burung. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. 7. Jasa. Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. 8. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil pertambangan adalah emas, minyak bumi, dan batu bara. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi memengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah.
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Demikian penjelasan tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang arti dan jenis-jenis dari aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat atau di suatu daerah. Apa saja aktivitas ekonomi masyarakat yang sering kalian jumpai di daerah kalian? Angkat tangan. Ayo Nafisa, apa yang sering kamu jumpai di daerahmu itu apa? Bertani, pedagang. Jadi apa? Buru pabrik. Terus apa lagi Nafisa? Karyawan swasta. Ada lagi yang sering kalian jumpai di tempat tinggalmu? Di tempat tinggalmu saja. Hasan, apa saja San? Yang sering kamu jumpai orang beraktivitas ekonomi itu ngapain aja? Ayo San. Bekerja sebagai apa San? Pedagang laptop. Berarti dia seorang pedagang. Sebagai apa? Yang keras. Sebagai buruh pabrik. Terus apa lagi? Adiba. Menjadi seorang petani. Dagang. Apalagi di video tadi aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ada pertanian, perdagangan, perikanan. Kalau perikanan tadi, perikanan apa saja? Apa? Darat dan laut. Kalau di darat contohnya apa, Liv? Seperti kolam ikan. Kolam ikan. Kalau di laut? Seperti nelayan. Seperti nelayan. Oke, pinter. Terima kasih untuk jawaban kalian. Selanjutnya, ya, kalian semua amati PowerPoint yang akan ditampilkan oleh Bu April ya. Aktivitas ekonomi di daerahku, jenis-jenisnya dan faktor pendukungnya. Jenis aktivitas ekonomi apa saja yang ada di daerah kalian dan faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas ekonomi tersebut. Nah, lihat, diamati aktivitas ekonomi masyarakat. Itu terdiri dari jenis aktivitas ekonomi dan ada jenis pelaku ekonomi. Kalau jenis aktivitas ekonomi ya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pelakunya, orangnya namanya produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah yang pertama apa? Sumber daya alam, terus kondisi geografis, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Pinter. Lanjut ya. Apa itu aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi agar manusia itu bisa bertahan hidup, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus melakukan yang namanya aktivitas ekonomi. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh, pertanian. Pertanian menghasilkan apa? Menghasilkan padi. Perkebunan. Ya, perkebunan itu banyak, ada kebun teh, kebun kopi, kebun karet, kebun kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Perikanan, tadi seperti yang sudah dijawab Livia, perikanan itu ada perikanan
laut, ada perikanan darat. Kalau perikanan darat itu yang di kolam-kolam itu, kalau perikanan laut itu yang ditangkap nelayan ke laut ya. Terus bidang industri ya, peternakan, jasa, pertambangan. Itu adalah jenis aktivitas ekonomi dalam produksi. Kemudian yang kedua, distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya perdagangan. Nah, perdagangan itu termasuk jenis aktivitas ekonomi dalam hal distribusi karena dia menyalurkan barang ke konsumen. Kemudian pengiriman barang, sales itu termasuk distribusi. Pengiriman barang seperti apa, Re? Seperti apa, Nak? Kalau ngirim barang paket, kurir paket ya. Itu namanya pengiriman barang. Pinter. Yang ketiga, yang terakhir, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Contoh, membeli pakaian dan makanan. Ya, ketika kalian pergi ke pasar misalkan, kalian beli makanan di sana, itu namanya kalian sudah melakukan aktivitas ekonomi yang disebut dengan konsumsi. Kalian berobat ke dokter, ya itu juga kalian sebagai ya melakukan aktivitas ekonomi yang termasuk konsumsi dalam hal barang atau jasa. Kalau ke dokter, jasa, pinter. Menggunakan jasa transportasi, naik Gojek, naik Grab, ya itu juga termasuk konsumsi dalam bidang jasa. Menggunakan listrik, ya itu juga menggunakan jasa, pinter. Lanjut, contoh aktivitas ekonomi di masyarakat. Pernah lihat aktivitas seperti ini di daerah kalian? Pernah ya, aktivitas ekonomi di daerah perkotaan. Lihat itu ya, banyak sekali orang-orang ya antri transportasi umum, antri kereta ya. Itu dalam hal barang atau jasa kalau naik angkutan umum? Jasa, pinter. Aktivitas ekonomi di pasar tradisional itu ada pedagang, ada pembeli. Kalau pedagang termasuk aktivitas ekonomi apa tadi? Distribusi. Kalau pembelinya konsumsi. Ya, aktivitas ekonomi di daerah pedesaan yang terakhir itu gambar yang terakhir. Apa ini tuh gambarnya di daerah pedesaan itu? Bertani ya, mereka bertani menanam padi. Lanjut, nah ini pelaku ekonominya. Kalau aktivitas ekonominya tadi ya namanya ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Lah ini orangnya, pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi adalah orang atau perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Terdapat 3 pelaku ekonomi. Siapa saja 3 pelaku itu? Yang pertama, produsen. Produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya petani. Ya, kalau produksinya tadi namanya pertanian, orangnya namanya petani. Peternak, ya, nelayan, pabrik, rumah sakit, bengkel, serta perusahaan telekomunikasi dan listrik. Distributor atau orang yang menyalurkan barang atau jasa, contohnya pedagang, agen distribusi, supermarket, sales. Yang terakhir, konsumen, orang yang menggunakan barang atau jasa. Contohnya orang yang beli makanan, ketika kita beli di warung, di toko, atau di pedagang-pedagang kecil. Nah, kita ini ya termasuk pelaku ekonomi apa? Konsumen, pinter. Terus orang yang berobat ke rumah sakit ketika kalian menjadi pasien. Nah, sebagai pelaku ekonomi kalian itu disebut dengan konsumen. Orang yang menggunakan jasa transportasi itu juga termasuk pelaku ekonomi konsumen.
Oke, selanjutnya. Nah, contoh proses ekonomi dalam masyarakat. Sering kalian jumpai? Seorang petani, seorang pedagang, terus keluarga yang menjadi konsumen ya. Petani sebagai produsen. Petani menanam padi untuk menghasilkan beras, kemudian dijual kepada pedagang. Ya. Sampai pedagangnya ini sebagai distributor. Ya, pedagang menjual beras tersebut kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, pedagang ini mendistribusikan berasnya kepada masyarakat. Selanjutnya, keluarga atau konsumen. Ya. Keluarga memasak beras yang dibeli dari seorang pedagang untuk diolah menjadi makanan. Nah, dia bertindak namanya konsumsi. Ya. Lanjut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang pertama apa? Kondisi geografis. Yang kedua? Sumber daya alam. Yang ketiga? Infrastruktur. Yang keempat? Teknologi. Yang kelima? Sumber daya manusia. Yang pertama, kondisi geografis. Lokasi suatu daerah sangat berpengaruh terhadap jenis aktivitas ekonominya. Misalnya, pertanian biasanya banyak dilakukan di daerah pedesaan. Perkantoran lebih banyak ditemui di kawasan perkotaan, sedangkan perikanan lebih berkembang di daerah pesisir. Selanjutnya, yang pertama ya kondisi geografis. Terus selanjutnya, yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat adalah sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan, maka semakin mudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika sumber daya alam melimpah, maka akan didistribusikan ke daerah lain. Sebaliknya, jika sumber daya alam sedikit, maka akan didatangkan dari tempat lain. Kalau di suatu daerah itu ya sumber daya alamnya banyak, ya daerah itu akan mendistribusikan hasil sumber daya alamnya ke daerah lain. Tapi sebaliknya, kalau di daerah itu mereka kekurangan sumber daya alam, maka mereka akan mendatangkan sumber daya alam itu dari daerah lain. Lanjut, yang ketiga, yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di masyarakat selanjutnya adalah apa? Infrastruktur. Infrastruktur adalah segala fasilitas yang dapat membantu aktivitas masyarakat seperti bangunan, jalan, jembatan, listrik, internet, dan irigasi. Jika infrastruktur jalan sempit dan rusak, maka petani sulit membawa hasil panennya ke kota. Namun, jika jalannya lebar dan baik, kendaraan bisa melintas dengan mudah, sehingga petani dapat mengirim barang lebih cepat dan mendapatkan harga jual yang lebih baik. Yang selanjutnya, teknologi. Ya. Dengan adanya teknologi seperti ponsel pintar dan media sosial, mereka kini dapat memasarkan produk ke berbagai daerah tanpa harus datang langsung. Contohnya apa kalau zaman sekarang? Shopee, ya kita belanja online, itu kita memanfaatkan teknologi sehingga penjualan menjadi lebih mudah dan cepat. Teknologi telah membantu meningkatkan pendapatan dan memperluas peluang usaha bagi banyak orang. Ya, jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, aktivitas ekonomi di masyarakat kita sekarang itu jauh lebih mudah, lebih gampang. Kita tinggal pegang HP, kita cari apa yang kita mau, sudah ada. Lanjut, sumber daya manusia.
Sebuah desa memiliki tanah yang subur tetapi hasil panennya rendah karena petani-petani di sana belum menguasai teknik pertanian modern, masih menggunakan teknik zaman dulu. Setelah mendapatkan pelatihan tentang cara bercocok tanam yang lebih baik, hasil panen pun meningkat. Ya, itu sumber daya manusia. Nah, aktivitas ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama. Ya, aktivitas ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama. Apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan memahami aktivitas ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya, membantu kita menyadari peran setiap individu dalam perekonomian masyarakat. Nah, selanjutnya Bu April minta 3 anak maju ke depan, ya. Bu April pilih ya. Faiz, Nijam, Bisma. Silakan berdiri di sini. Tadi sudah dijelaskan ya tentang yang namanya proses aktivitas ekonomi dan pelaku ekonominya. Ya, di sini Bu April punya 3 kartu, ya. Nanti kalian urutkan ya. Yang mana dulu aktivitas ekonominya itu, ya. Boleh maju ke depan dulu biar temannya bisa lebih mudah melihatnya. Nah, coba sekarang didiskusikan bertiga. Mana aktivitas ekonomi secara urut? Apa dulu? Ayo. Nah, coba kasih tahu ke temannya. Kamu dapat kartu apa? Petani, produsen. Petani menanam padi untuk menghasilkan beras, kemudian dijual kepada pedagang produksi. Nah, seperti yang tadi ya, awalnya itu seperti ini. Bisma bertindak sebagai petani ya, atau seorang produsen. Dia punya apa? Sawahnya, dia bertani, menghasilkan padi ya. Kemudian Faiz, Pedagang distributor. Pedagang menjual beras tersebut kepada keluarga yang membutuhkan. Distribusi. Nah, setelah dari Bisma ya, terus dijual ke Faiz. Faiz ini disebut sebagai distributor. Dia yang mendistribusikan berasnya Bisma. Ya. Kemudian terakhir, Nijam. Keluarga konsumen. Keluarga memasak beras yang dibeli dari pedagang untuk berjualan di kalangan konsumsi. Nah, dari Faiz ya sebagai distributor, Nijam beli di Faiz berasnya, kemudian dikonsumsi oleh keluarganya Nijam. Nah, itu adalah contoh urutan aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Biar kita lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Oke. Nah, selanjutnya sudah duduk secara berkelompok ya. Akan dibagikan Bu April lembar kerja. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nanti ada 2 lembar kerja. Lembar kerja yang pertama adalah tentang aktivitas ekonomi. Di sini ada suatu permasalahan yang harus kalian
diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Masalahnya apa? Terus pemecahan masalahnya harus seperti apa? Ya? Yang pertama, paham? Nanti dibaca bareng-bareng ya. Ini permasalahannya ada di sini. Ya. Terus yang kedua, lembar kerja yang kedua adalah tentang kegiatan ekonomi. Di sini ada 5 gambar. Ya, kalian tugasnya adalah menentukan. Dari 5 gambar ini tentukan mana yang termasuk kegiatan produksi, mana yang termasuk kegiatan distribusi, dan mana yang termasuk kegiatan konsumsi, dan juga berikan alasannya. Paham anak-anak? Ya. Dikerjakan bersama, didiskusikan bersama. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Satu kelompok mendapatkan 2 lembar kerja. Pensilnya boleh dikeluarkan. Semuanya harus terlibat dalam diskusi ini. Karena berkelompok ya, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi nulisnya nanti bisa bergantian. Yo, yang mana? Yang termasuk kegiatan produksi, dilihat, diamati gambarnya. Ini ditulis ininya saja. Ini gambar kegiatan produksi itu gambar apa? Gambar mana? Gambar 1 atau gambar 2 atau gambar 3? Yang termasuk produksi yang mana? Yang termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang itu yang mana? Apa itu gambar 4 itu sebagai seorang apa? Distribusi, sehingga orang ngirim paket gitu loh, itu namanya distribusi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke ya, setelah ini satu perwakilan kelompok maju ke depan. Yo, maju ke depan. Bacakan lembar kerja yang pertama. Suatu desa memiliki tanah yang subur, namun banyak masyarakatnya bekerja sebagai buruh di kota karena harga jual hasil panen rendah. Selain itu, infrastruktur jalan menuju desa tersebut masih sulit sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Akibatnya, ekonomi desa tidak berkembang dengan baik. Gambar keempat, kenapa memilih gambar keempat? Karena sedang membuat menjahit. Menghasilkan apa? Menghasilkan pakaian. Oke, pinter. Oke, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dikumpulkan di Bu April? Nah, pinter. Sudah, silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita yang sudah berani maju ke depan. Itu tadi adalah pelajaran kita hari ini tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas utama dari kegiatan ekonomi tadi ada yang namanya produksi, ada yang namanya apa? Distribusi, ada juga yang namanya konsumsi. Pelakunya, orangnya namanya apa tadi? Kalau produksi, pelakunya namanya produsen. Terus kalau distribusi, pelakunya namanya apa? Distributor. Terus terakhir konsumsi, pelakunya namanya konsumen. Ya, kita ice breaking dulu biar nggak capek, biar capeknya kita hilang. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Lebih cepat. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, tepuk
tangan buat kita semua. Oke, lanjut kita mengerjakan soal. Soalnya nggak banyak, cuma 5 soal. Ini tugas individu ya. Kalau tadi tugasnya diskusi kelompok, kalau sekarang tugas evaluasi sendiri ya. Yang rapi tulisannya Livia biar bisa dibaca. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini ya sudah selesai semuanya ya. Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan untuk kalian semua? Menyenangkan. Ya, tadi belajar tentang apa? Aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di daerah kita. Yang sudah kalian pelajari tentang aktivitas ekonomi tadi apa saja? Livia, ayo tadi sudah belajar tentang aktivitas ekonomi, apa saja tadi yang sudah kamu pelajari, Liv? Jenis-jenis aktivitas ekonomi. dimulai dari apa saja tadi, Liv? Konsumsi, Dimulai dari apa saja, Liv? Produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Kalau pelaku ekonominya namanya apa, Liv? Produsen, distributor, dan yang terakhir konsumen. Ya, sudah mengerti semua tentang pelajaran hari ini? Sudah, semuanya hebat ya, semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita ya. Tepuk hebat buat kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua Hebat. Yeay. Nah, anak-anak jangan lupa nanti belajar untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya ya, materi kita minggu depan adalah tentang produk unggulan di daerah kita. Ya. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.